Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya Waalaikumsalam Kinan warahmatullahi Aulia wabarakatuh. bisa menyapa Tribuners dimanapun berada. Dan tentu saja kita kembali dalam program Tribun VIP. Karena tamu kita pada hari ini sangat VIP juga ya. Karena yang datang langsung ini adalah seorang CEO. Nah, tapi Kinan mau surprisein dulu nih buat para Tribuners. Ini kita kasih clue dulu, karena hari ini datang langsung dari Kala Group. Kita akan membahas satu tema, tentu saja tema yang sangat menarik juga, bisa menginformasikan dan mengedukasi Tribuners dan tentu saja seluruh pemirsa Tribun Timur dimanapun berada. Dan tentu saja mengawali obrolan kita, semoga Tribuners selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan bersemangat. Sekalipun ini mungkin sudah masuk waktu weekend ya, yang memang kita lebih banyak mungkin di rumah menghabiskan waktu dan produktivitas dari beratnya pekerjaan ya. Baik Tribuners, nah di samping itu langsung saja mungkin tema kita pada hari Sabtu ini dalam Tribun VIP kita akan membahas mengenai perkembangan produk precast Kala Beton di era digital. Jadi yang datang langsung hari ini dari Kala Beton, wow luar biasa sekali. Dan langsung saja yang seperti saya announce di awal bahwa tamu spesial kita ini adalah CEO yang datang langsung dan sungguh sangat apresiasi dong saya hari ini ya. Sudah berada di samping kiri saya ada Bapak Insinyur Haji Syamun Sayeba MM selaku CEO Kala Beton. Kita sapa dulu Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kinan dan Baik. semua Tribuners yang mengikuti Yang acara menyaksikan ini. kita, betul. Ini kita udah disapa langsung nih. Iya. Tapi sebelumnya Kinan mau ucapkan terima kasih dan Iya. sangat apresiasi langsung hadir nih CEO dari Iya. Kala Beton. Jadi kayaknya semua tentang Kala Beton hari ini kita harus ini Pak ya, kupas tuntas ya. Iya, silakan ya. Nah, tapi yang Iya. menarik mungkin dari obrolan kita sebelum kita memasuki tema hari ini membahas tentang produk precast dari Kala Beton Iya, di era iya. digital. Tentu saja yang paling penting aktivitas Bapak CEO kita nih hari Iya. ini. Gimana nih Pak untuk aktivitas padat merayap mungkin ya? Iya. Oke. Jadi kalau weekend begini ya tentunya ada waktu untuk berolahraga, Baik. bermain dengan cucu, Iya. ya keluarga di rumah. Iya. Jadi lebih ke family time Pak ya? Family time kalau kita ada weekend begini. Oke, Iya. tapi spesialnya Tribun Timur hari ini bisa mengambil waktu family time Bapak sedikit ya? Silakan dengan senang hati Kinan ya. Oke, baik. Nah, Iya. untuk kabar Pak gimana? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan, diberikan waktu untuk beraktivitas. Saya kira itu kita syukuri. Betul, Iya, dengan iya. kesehatan dan pastinya Iya. dengan pekerjaan yang bisa kita laksanakan dengan baik Pak Iya, ya? benar ya. Baik, Nah, mungkin sebelum kita terlalu jauh membahas, kayaknya tak kenal maka tak sayang nih, biar Iya. obrolan kita makin hangat juga. Kalau Bapak CEO ini mungkin Pak Syamun tuh kalau di kantor akrabnya biasa dipanggil siapa sih mungkin sama anak-anak? saya tuh di kantor banyak panggilan akrab. Oh banyak Pak ya? Iya. Oke. Ya, tapi yang lebih banyak itu panggil saya Pak Haji. Oke. Iya. Berarti sapaan akrabnya nih Pak Haji. Iya, kalau di kantor Oke. teman-teman mungkin karena terbiasa jadi pada ikut semua. Jadi Jadi lebih dekat juga, Iya, terasa. iya. Baik, kalau gitu sampai selesai obrolan, Kinan izin panggil Pak Haji boleh? silakan. Oke, izin dulu ya. Iya. Takutnya nanti ini ya. Iya. Baik. Karena Nah, memang nama saya itu agak Syamun, jadi oke, harus ada iya, ini juga Pak iya, ya. kalau saya sebut nama saya kadang siapa ditanya lagi. Karena Jadi mending Jadi ringkasnya mending Pak ya, Haji Pak aja. Haji aja. Oke. Baik Pak Haji. Ini rasanya kita ngobrol tapi langsung klop ya Iya. untuk awalan. Nah Pak Haji, senang sekali mungkin rasanya di awal pertemuan kita dan obrolan kita ini Iya. akan membahas mengenai Kala Beton ataupun juga produk precast dari Kala Oke, Beton ini di iya, era digital. Yang kita ketahui juga bahwa memang era digital ini membantu banyak orang, bukan hanya membantu tapi membuat kita harus tetap bisa beradaptasi dengan keadaan ini. Iya. Ini mungkin berlaku juga untuk seluruh instansi, terutama Kala Beton dalam Iya. Kala Group. Untuk Pak Haji sendiri mungkin bisa dijelaskan sebagai perkenalan kepada Tribuner semua Iya. yang masih banyak bingung. Sebenarnya nih Kala Beton apa ya, divisi yang seperti apa sih, atau apa sih nih Kala Beton ngurusin apa saja mungkin? Baik, iya. Silakan mungkin Pak Iya. Haji dijelaskan Makasih, terlebih Kinan, dahulu. iya. Iya. Jadi Kala Beton ini sebenarnya brand ya.
Namanya itu PT Bumi Sarana Beton. Oke. Iya, jadi memang dari awal perusahaan ini dibentuk mengurus beton. Baik. Iya, jadi sejarahnya dulu ya, kita kembali ke flashback dulu ke. Oke. Bahas sejarah emang seru, Iya, Pak. iya. Ya. Jadi Bumi Sarana Beton ini terbentuk pada tahun 1996. 1996. Iya, waktu itu awalnya saya di Bumi Karsa sebenarnya. Oke, belum di Ya, divisi ini belum berarti Pak di Haji Bumi ya? Karsa. Selesai proyeknya Bumi Karsa itu ada beberapa peralatan yang menganggur. Ya, kebetulan saya waktu itu kepala peralatan. Ya, jadi barang-barang alat-alat dari proyek itu saya lihat ini berpotensi nih untuk digunakan. Ya. Jadi awalnya kita coba melayani produk intern dulu ya di intern Kala Group. Jadi termasuk yang pertama itu Hotel Sahid, Oke. Mall Ratu Indah. Ya, Masih lingkup Makassar mungkin Pak Haji ya ya? masih itu waktu itu masih Bumi Karsa ya. Setelah kita lihat perkembangannya, wah ternyata ini bisa dikomersilkan ini. Oke. Ya, maka dibentuklah satu anak perusahaan yang membidangi khusus memang untuk suplai beton. Ya, dari situ kita mulai berkembang. Ya, sampai saat ini sebenarnya kalau sebenarnya beton kita punya core bisnis itu. Ya, karena memang potensinya itu karena perkembangan pembangunan di Indonesia Timur, bandara besar, jadi investor itu pada beramai-ramai membangun gedung di khususnya di wilayah Indonesia Timur ya. Oke, baik. Ya setelah itu memang banyak tantangan ya, banyak tantangan dengan teknologi, dengan permintaan, era digital. permintaan itu akhirnya kita mencoba kira-kira apa turunan daripada beton ini yang bisa berkaitan dengan bisnis kita ini. Oke, betul-betul. Ya muncullah precast. Ya precast awalnya itu kita cuman membuat semacam paving block. Oke. Paving block karena memang kita di ready mix itu membutuhkan batu pecah ya untuk bikin beton. Maka kita bikinlah stone crusher. Stone crusher itu pemecah batu. Baik. Di situ produknya itu ada namanya chipping ya, batu pecah 1-2, ada ukuran 2-3 dan ada abu batunya. Iya. Abu batunya itulah yang dimanfaatkan untuk bikin precast. Ya, diantaranya itu tadi paving block. Ada batako, ada macam-macam yang kita bikin dari situ. Itulah barangkali awalnya Bumi Sarana Beton atau Kala Beton ini kita bentuk. Sampai hadirnya precast Iya, tersebut Pak ya. betul, iya. Nah tapi tadi kalau Kinan mendengar memang precast ini ada banyak juga mungkin. Iya. Tapi mungkin sebelum kita juga membahas mengenai permintaan pasar dan sebagainya, sampai saat ini untuk di Kala Beton sendiri dengan hadirnya precast tersebut, ada mungkin nggak sih Pak Aji program-program yang dibuat untuk membantu penjualan mungkin bisa juga ataupun juga sosialisasi dari precast yang disiapkan dari Kala Beton? Iya, sebenarnya memang Kala Beton itu berusaha bagaimana menciptakan atau memproduksi kebutuhan-kebutuhan untuk pembangunan. Oke, baik. Jadi bukan beton saja. Oh, baik. Jadi kalau bisa dari mulai fondasi sampai sampai struktur teratas ya kita bisa melayani. Wow. Nah makanya sekarang kita ada precast itu tiang pancang. Kita bikin tiang pancang. Kita aplikasi sendiri. Customer kita butuh tiang pancang, kita antar ke lapangan, kita yang tanam. Jadi itu mulai dari fondasi. Nah setelah itu naik struktur, kita kasih beton. Iya. Iya, pastikan lantai, kemudian kolom apa semua butuh beton. Nah kelihatan saya bilang ini masih ada peluang nih banyak nih. Untuk mengisi, mengisi space apa tersebut. Ya. Setelah itu kita 10 tahun yang lalu kita membuat pabrik bata ringan. Oke. Ya, kalau di masyarakat biasanya mengenal itu hebel. Pengganti daripada bata merah. Ya. Kita bikin pabriknya yang pertama kita di Indonesia Timur. Baik. Ya. Dan ternyata
itu menjadi pilihan utama sekarang kontraktor-kontraktor. Malah sekarang permintaan itu jauh melebihi daripada kapasitas produksi kita. Ya, yang tadinya mereka tuh, ya awalnya juga kita setengah mati pasarkan karena dia bilang ini kelihatannya tidak kuat ya, tidak. Ya, untuk memberikan kepercayaan. Kepercayaan, ya? Jadi kita edukasi mereka, tapi barang ini sebenarnya sudah lama di Jawa, tapi di Makassar sendiri belum familiar. Kayaknya kita dan saat ini alhamdulillah permintaan jauh lebih besar daripada kita punya kapasitas. Makanya kita akan rencanakan untuk menambah pabrik baru. Oke, artinya kemajuan yang cukup signifikan juga dari permintaan masyarakat juga sampai pada sistem produksi yang disiapkan khususnya. Nah baik, mungkin terlepas dari ini tadi saya sempat mendengar beberapa pernyataan dari Pak Aji ya tentang Hebel itu sendiri ataupun juga penggunaan bata merah. Sebenarnya mungkin bisa diedukasi juga Pak Aji kepada Tribuners dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Sebenarnya untuk penggunaan bata merah ini apa sih mungkin yang membedakan dengan produk yang kalau digunakan dari Kalabeton sendiri mungkin yang berbentuk kabel seperti yang tadi Anda sampaikan? Iya, jadi bata ringan itu memang banyak keunggulan dibanding daripada bata merah. Baik. Ya, kalau yang sepintas itu bata ringan itu ramah lingkungan, kemudian tahan api. Iya, terus mereka bisa meredam suara, jadi kedap suara lah. Kedap suara. Iya. Baik. Dan kita tidak membutuhkan pembakaran seperti kalau bata merah itu kan dibakar dulu berapa hari sudah keras baru bisa digunakan. Iya, bisa digunakan. Kalau ini kita tidak menggunakan pembakaran. Iya, baik. Jadi sistem teknologinya lebih bagus. Kemudian pasirnya itu kita tidak menggali di lahan-lahan persawahan biasanya kan. Oke, baik. Ya, itu yang saya bilang ramah lingkungan karena kita menggunakan pasir silika kita datangkan dari tempat lain. Kemudian bata ringan itu praktis. Itu ukurannya itu kan panjangnya 60 cm, tebalnya 10 cm, tingginya 20 cm. Kita bayangkan kalau bata merah itu cuman 10 cm barangkali panjangnya. Agak kotak kecil ya? Iya, kotak kecil. Jadi bisa itu, kalau tidak salah 25 bata merah, 1 bata ringan. Bata ringan. Jadi kita bisa bayangkan kecepatan pemasangannya itu bisa lebih cepat dan bisa lebih rapi. Kadang kalau bata merah, maaf, biasanya kalau kita beli satu mobil itu yang rusak sekian karena patah-patah, akhirnya kadang kita buang. Nah, memang dari segi harga bata ringan lebih mahal dibanding bata merah lebih murah berarti ya, Pak ya? Bata merah jauh lebih murah. Tapi setelah dikalkulasi, dipasang kemudian diplester apa segala, kecepatan apa, ternyata bisa menghemat waktu. Kalau dihitung-hitung malah lebih murah dan lebih rapi. Dan keistimewan yang lain itu tidak membebani struktur bangunan. Karena bobotnya kan ringan, makanya dikatakan bata ringan. Iya. Jadi kalau pembangunan gedung besar apa semua, kita bayangkan bisa mengumpul bata merah dari daerah itu berapa truk yang itu pun semuanya belum tentu yang bagus juga. Dan kadang ada masalah kalau ada bangunan yang kita mesti kerjakan cepat, itu kadang barang tidak ada di pasaran karena kadang kalau musim penghujan mereka pergi tanam padi. Ya, jadi mereka tidak kerjakan bata merah. Nah, kalau bata ringan ini insya Allah tidak ada masalah dengan keadaan hujan. Iya, keadaan hujan apa segala. Oke, baik. Nah, ini rasanya Kinan nanti kalau udah punya rumah Pak, rasanya pengen langsung nggak usah pakai bata merah. Silakan. Biar lebih praktis dan pesennya di Kalabeton ya. Oke, baik. Ini mungkin menjadi edukasi juga buat teman-teman yang mungkin mau bangun rumah tapi tetap aman, terlindungi tanpa pembakaran. Ini kayaknya memang untuk
apa namanya untuk produk precastnya bisa langsung di Kala Beton. Iya, Sudah aman, nyaman, harga juga terjangkau pastinya, tentu saja. Nah, selanjutnya mungkin Pak Aji yang menarik juga, apa saja sih mungkin bisnis Kala Beton yang saat ini memang lagi fokus-fokusnya nih dikembangkan? Iya. Kan tadi Kinan banyak ya mendengarkan yang disampaikan Pak Aji. Apa aja Pak Aji mungkin cerita sedikit? Memang core bisnis kita tetap di ready mix atau beton. Baik. Ya, kemudian yang kedua tadi bata ringan. Oke. Bata ringan karena memang bata ringan. Jadi bata ringan itu ada beberapa kebutuhan daripada bata ringan ini. Bata ringan itu butuh lem untuk merekat antara bata ringan. Kalau disusun naik ya, itu ada lem yang melekatkan antara dua bata ringan. Oke. Kemudian, jadi nggak pakai semen ya Pak Aji? Bisa, tapi kalau kita mau lebih kuat, lebih betul-betul ini ya pakai produk lem tersebut. Ya. Baik. Ya, namanya mortar ya, mortar siap. Kemudian setelah saya lihat perkembangannya, ternyata ini ada peluang lagi nih. Oh, berarti Pak Aji selalu melihat peluang juga ya? Peluang lagi nih, kita bisa melayani customer kita apa kebutuhannya. Jadi saat ini kita kembangkan lagi tuh yang namanya pembuatan lem bata ringan tadi. Lem bata ringan, oke. Kemudian ada plesteran. Oke, baik. Ya, kita bisa bayangkan tuh kalau plesteran ya. Kalau kita lihat tukang-tukang itu mendatangkan pasir. Baik. Pasir dari sungai kan, dimuat pakai truk, disimpan di depan bangunan. Itu menghalangi lalu lintas biasanya. Setelah itu pasirnya itu diayak. Diayak kan ya, dipisahkan batu-batunya, apanya. Karena kalau material alam itu dari sungai kan biasanya masih campur batu, masih campur macam koral apa macam-macam. Diayak lah gitu. Biar halus lebih halus lagi. Supaya kalau mau dipakai plester itu jangan batu-batunya nanti yang menghalangi kalau pada saat mau dihaluskan. Ikut juga. Iya. Itu prosesnya diayak. Kemudian setelah diayak, dikasih masuk di tong atau terus dicampur, dipakai skop itu kan, campur semen, baru dikasih air. Ya, kita bisa baru dilempar di dinding, itu kan butuh waktu. Yang lama pasti. Ya, yang lama, dan itu pasti banyak terbuang material ya, karena tidak mungkin kita bisa pakai semua itu. Nah, disitulah muncul, wah ini kita harus coba. Jadi sekarang ini kita sudah memproduksi plesteran, lem bata ringan, ada acian. Iya, jadi itulah menjadi turunan daripada yang tadi ini beton-beton ini, bagaimana caranya bisa kita melayani dari bawah sampai atas. Jadi kebutuhan nih. Betul. Ya. Jadi bukan cuma bata ringan, tapi juga lemnya kita siapkan. Plesterannya. Apa, iya. Baik. Jadi sisa tanya aja bahan apa yang dibutuhkan ya. Pokoknya butuh apa. Baik, tapi mungkin berbicara terlepas dari bahan-bahan yang sudah disiapkan di Kala Beton sendiri, mungkin Pak Aji selama mungkin experience atau pengalaman Pak Aji, boleh di-share nggak ini mungkin? Apa sih yang menjadi paling favorit ataupun juga mungkin apa ya di antara seluruh bisnis Kala Beton deh, yang mana saja yang paling diminati oleh pelanggan atau customer dari Kala Beton? Pasti kan ada produk nih yang jadi produk langganan gitu. Apa aja Pak Aji? Jadi memang produk kita ini saya bilang tadi semua dibutuhkan oleh pembangunan gedung. Ya, memang ada yang paling favorit di antara itu, ya tentunya saya bilang tadi bata ringan. Sebenarnya saya sudah mau tebak Pak Aji. Iya. Karena bata ringan ini bedanya dengan beton. Beton itu kalau kita produksi saat ini, artinya permintaan dari customer, saya butuh beton 10 kubik umpamanya. 10 kubik. Kita campurkan di pabrik 10 kubik. Kemudian kita antarkan ke lokasi proyek. Nah, itu tidak boleh disimpan lama. Ya, tidak boleh disimpan lama, karena kalau lama melewat dari 4 jam atau 5 jam sudah mengeras, membatu. Oh, ada impact-nya juga. Iya, jadi karena itu bahkan namanya barang cair. Kalau sudah tercampur dengan semen itu pasti ada umurnya. Beda dengan bata ringan. Bata ringan itu tiap hari kita produksi berapa saja kapasitas pabrik kita.
kita simpan, itu kalau belum laku enggak rusak. Tetap aman ya? Tetap aman, iya. Itu bedanya. Sama dengan precast tadi itu. Ya. Precast itu kan memang dari beton. Tapi dia custom, jadi sesuai permintaan daripada dari customer, tergantung customer juga. Nah, terkait mungkin dengan precast ini, Pak Aji, sampai saat ini kan tadi kita udah mendengar banyak produk yang disampaikan juga. Kalau kita bahas volume penjualan, seru juga ya Pak Aji ya. Iya, silakan. Nah, 2 tahun sekitar 2 tahun kemarin ya, menjadi waktu-waktu yang sulit untuk banyak orang. Iya. Yaitu waktu-waktu pandemi yang juga berpengaruh pada beberapa sektor, termasuk sektor perekonomian. Untuk di Kala Beton sendiri pada masa itu Pak Aji mungkin bisa diceritakan masa-masa pandemi kemarin gimana tuh untuk memanfaatkan era digital juga pada saat itu. Jadi memang hampir semua sektor bisnis saya kira betul. terpengaruh dengan kondisi pandemi ini ya. Ya, termasuk imbasnya ke bisnis Kala Beton sendiri. Ya, karena kita lihat pembangunan tiba-tiba stuck, anggaran pemerintah yang tadinya untuk bangunan, gedung apa semua dialihkan ke penyelamatan kesehatan untuk pandemi ya. Tapi alhamdulillah kalau BSB sendiri masih bertumbuh. Ya, namun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Iya. Memang ada tertunda, tapi kita cari bagaimana caranya bisa menutupi yang tertunda itu. Luar biasa. Artinya strategi marketingnya nih bagus ya. Nanti kita tanya apa rahasia dan strategi marketing dari Kala Beton ya bersama Pak Aji. Nah, melanjutkan mungkin masalah volume penjualan Pak Aji. Ini kan kita udah masuk era endemik ataupun juga sudah say-bye nih dari pandemik ya. Alhamdulillah karena memang mudah-mudahan karena memang juga kalau kita lihat data vaksin sudah semakin meningkat, semoga juga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Amin, Berbicara masalah volume penjualan, khusus mungkin precast sendiri dan produk-produk yang lainnya, untuk volume penjualan di tahun 2022 ini seperti apa Pak Haji permintaan customer? Ya, jadi khusus untuk precast, saya lihat memang sudah mulai ada peningkatan. Ya, kalau precast itu kan kita ada macam-macam ya. Ada yang tadi saya katakan ada paving block. Iya, betul. Kemudian ada saluran, UDITS, ada pagar beton, ada tiang pancang, dan memang ke depan kita akan mengembangkan itu. Ya, precast tersebut precast, karena precast ini sebenarnya memang juga untuk memudahkan pembangunan. Ya, seperti precast itu saluran itu UDITS itu kan yang kita biasa lihat digali, kemudian pasang batu satu-satu, itu membutuhkan, apalagi kalau datang musim hujan. Itu tidak bisa bikin apa-apa karena sudah tergenang. Ditunda lagi ya. Nah, kalau precast ini kan kita bikin sesuai ukurannya apa semua, dibawa ke lapangan, langsung diletakkan, ditimbun sampingnya, sudah selesai. Jadi tidak terpengaruh dengan cuaca. Dan tentunya ini kita memang harus kerjasama dengan pemberi proyek, ya seperti PU apa semua, supaya mereka itu memang dulu tidak dianggarkan karena tidak ada yang produksi precast. Ya. Jadi memang kita harus kerjasama dengan PU, bagaimana ke depan kota ini bersih. Ya, bersih, jangan sampai galiannya itu menutup jalan, akhirnya macet apa semua. Jadi itu ke depan pasti kita akan kembangkan itu. Kemudian yang tadi itu paving block. Paving block saat ini kita mempunyai order besar untuk mensuplai ke Makassar Newport. Wow, berarti ada ekspansi juga nanti mungkin ke depannya? Itu sudah berjalan. Oke, baik. Di mana aja Pak Haji? Jadi yang sementara berjalan itu di pelabuhan yang baru di kawasan apa namanya yang Makassar Newport lah. Oke, ya, baik. itu membutuhkan paving block sangat banyak karena untuk lapangan kontainer. Nah, di Makassar ini alhamdulillah kebetulan kita yang ditunjuk untuk mensuplai. Wow. Iya, karena memang kita punya pabrik itu sudah teknologi baru. Ya, jadi kualitasnya bisa mencapai K500, kekuatannya itu.
Iya. Ya, kalau dulu saya ingat di masih pelabuhan yang lama itu didatangkan dari Jawa. Karena di Makassar belum ada yang bisa membuat paving block yang kualitasnya yang seperti dibutuhkan Yang itu. 500 tadi ya? Ya, K500 itu. Ini sementara yang kita suplai K400. Oke. Ya, di samping di Makassar Newport kita juga suplai ke Garongkong. Di sana kan ada pelabuhan juga untuk tempat kontainer. Ya, alhamdulillah itu menjadi tantangan untuk BSB ke depan bagaimana bisa menciptakan produk-produk yang berkualitas, yang betul-betul sesuai spek yang diinginkan oleh proyek. Iya, baik. Iya. Artinya memang precast-precast yang mungkin sampai saat ini juga ada di Kala Beton ini akan selalu dikembangkan juga untuk memenuhi permintaan proyek masyarakat dan seluruh pemirsa yang pastinya juga menyaksikan kita, Pak Haji. Cita-cita saya itu bagaimana precast ini bisa diterima di masyarakat. Ya sama dengan waktu kita awal-awal jual bata ringan, mereka belum tahu. Jadi perlu penjelasan, perlu edukasi. Nah ini precast ke depan ini bagaimana bisa mempermudah pembangunan perumahan. Ya, jadi kita sementara kita riset ini untuk membuat rumah yang knockdown. Ya, jadi itu seperti apa nih, ya, Pak Haji? seperti rumah-rumah yang tipe-tipe kecil dulu ya. Jadi mulai dari pondasi apa semua kita sudah precast betonnya itu, kemudian tiangnya, dindingnya. Jadi setelah kita produksi di pabrik, kita antar ke lapangan, sisa dipasang tiangnya, pasang dindingnya, mungkin nanti atapnya apa. Jadi bisa lebih cepat, bisa lebih murah. Karena menghemat tenaga kerja apa semua. Oke, dan pastinya aman ya? Dan pastinya aman, lebih kuat, ya. Oke, baik Pak Haji. Ini berarti salah satu cita-cita Pak Haji yang memang kedepannya menjadi inovasi juga pastinya ya, untuk precast di Kala Beton itu sendiri. Tapi Pak Haji, ini masih banyak pertanyaan yang Kinan siapkan juga tentu saja ya, termasuk bagaimana sih Kala Beton ini membangun strategi marketing di mana permintaan pasar yang selalu banyak tiap tahunnya ya. Mungkin kalau kita bilang selalu chief target mungkin Pak Haji ya. Iya, kita usahakan bagaimana target itu bisa kita lampaui sebenarnya. Oke, selalu optimis ya. Baik Pak Haji. Oke, baik Pak Haji, ditahan dulu karena kita akan kembali lagi bersama Tribuners di segmen kedua seusai jeda berikut dalam program Tribun VIP bersama Pak Haji. Jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
baik Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin salam kedua ya. Semoga di segmen kedua ini masih tetap bersemangat. Kembali lagi bersama saya Kinan Aulia, tentu saja masih dalam program Tribun VIP bersama Bapak Haji Samun SIB ya, mohon maaf, MM yang juga merupakan CEO Kala Beton. Kita sapa dulu, apakah Bapak Haji masih semangat atau semangatnya udah turun nih? Semangat. Oke, masih semangat Pak Haji ya? Iya, apalagi live kita hari ini mungkin yang nonton kebanyakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang pengen bangun rumah, tapi bahan-bahannya aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Nah, ini nih tagline dan highlight yang perlu Tribuners dan para pemirsa yang menyaksikan ini harus paham tentang produk-produk yang digunakan ya. Mungkin lanjutin obrolan kita lagi Pak Haji. Silakan lanjut. Iya. Karena tadi kita udah bahas juga seputar Kala Beton, produk dan juga precast-nya. Banyak yang tanya juga mungkin dengan perkembangan bisnis yang ada di Kala Beton. Kedepannya mungkin bagaimana sih inovasi yang akan ditingkatkan untuk Kala Beton sendiri? Mungkin dengan hadirnya beberapa inovasi-inovasi yang sudah dirancang mungkin nih sama Pak Haji dan planning-planning yang disiapkan. Gimana Pak Haji? Memang kita selalu setiap saat bagaimana berinovasi, bagaimana mencari peluang-peluang bisnis yang lebih menguntungkan. Ya, ke depan memang Bumi Sarana Beton ini selalu mencari peluang yang masih berhubungan dengan tadi pembangunan. Ya, saat ini kita memang lagi fokus untuk mengembangkan precast ini bagaimana bisa membantu percepatan pembangunan ke depan. Ya, karena yang menjadi masalah biasanya tuh kadang kalau proyeknya diberikan waktu setahun, itu banyak sekali kendala-kendala. Ya, banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Akhirnya mereka membutuhkan teknologi apa kira-kira bisa membantu Pak Haji ya. Kemarin kita apalagi bekerja sama juga dengan Fakultas Teknik Sipil Unhas, bagaimana bisa sama-sama kita mencari teknologi baru, ya mungkin dari beton, mungkin dari bata ringan apa semua. Yang saya tahu mereka itu kan banyak peneliti di sana, banyak peneliti, banyak dosen-dosen senior yang, nah mahasiswanya itu nanti kita akan terima dia untuk magang. Ya, bisa untuk mungkin ke depan kalau kita merasa cocok, kita bisa terima jadi karyawan. Ya, jadi itu mempercepat kita, karena kita kadang tidak punya waktu untuk meneliti bagaimana bisa mendapatkan beton yang baik, lebih kuat tapi lebih efisien. Ya. Itu rencana ke depan kita. Kemudian kita juga selalu bagaimana mencari proyek-proyek di luar. Kalau memang di Makassar sendiri sudah berkurang, ya untuk pengembangan ke depan kita sekarang ada beberapa proyek smelter. Jadi yang lagi in sekarang ini smelter untuk nikel. Baik. Jadi kita sudah berkontrak. Karena volumenya memang besar. Ya, kalau kita mau mendapatkan revenue lebih besar, kita harus mencari proyek. Ya, betul. Jadi selama ini memang Bumi Sarana Beton itu selalu mencari siapa pemenang daripada proyek itu. Ya, jadi kita kemarin ada beberapa proyek di luar di luar Makassar yang kita dapatkan. Ada di Lubanggai, oil and gas. Iya, ada di Ambon. Sampai di Ambon juga di Ambon Pak kita Haji, ada rumah sakit, ada di Gorontalo, gedung BI Gorontalo kita yang supply. Jadi memang kita siap untuk menempatkan pabrik di mana mereka butuhkan. Ada namanya batching plan kita ya untuk tanpa harus maksudnya cuma di Makassar aja. Ya, karena ini kan kita harus mencari volume yang lebih besar supaya kita punya target itu bisa tercapai. Iya. Kalau perlu bisa melampaui Pak Haji ya. Iya.
Baik. Iya. Nah, di samping perencanaan dan planning dan juga inovasi yang diharapkan dari Pak Aji dan tim, khususnya di Kala Beton ini sendiri, mungkin apa saja sih Pak Aji sampai sekarang proyek yang dikerjakan juga sampai saat ini? Ya, saat ini proyek yang sementara berjalan memang sudah tidak seperti tahun-tahun yang lalu sebelum pandemi ya. Iya, baik. Iya, sekarang ini ada kita layani proyek di Tanjung Bunga. Oke. Itu pembangunan ruko ada berapa Oh petak iya. ya. Saya selalu lewat di situ Pak Aji. Iya. Tapi saya salawatin dulu dari jauh. Oke. Iya. Kemudian ya tadi yang saya katakan itu ada proyek smelter Baik. di Kolaka. Iya. Kemudian sekarang ini kita juga bekerja sama bersinergi dengan Bumi Karsa. Oke, Ya, ada kolaborasi ya? Kolaborasi, karena selama ini mereka kalau butuh beton, kadang kalau tidak ada Bumi Sarana Beton di daerah itu, Calling mereka aja ya? mereka memilih, iya. Baik. Jadi saat ini kita kerjasama ada 4 lokasi. Yang pertama di Jakarta, ada untuk penanggulangan banjir. Ya, jadi kita tempatkan di sana pabrik. Kemudian ada di Mamuju, ya ada di Gorontalo. Ya, itu proyek bendungan di Gorontalo, di Mamuju juga proyek bendungan. Jadi itu bekerja sama dengan Bumi Karsa semua. Jadi Bumi Karsa yang dapatkan proyeknya, kita yang supply betonnya. Iya. Kalau yang besar-besar ada pembangunan rumah sakit di Takalar, rumah sakit di Galesong. Ya. Jadi alhamdulillah masih cukup ramai yang kita layani. Kayaknya bukan cukup ya, tapi banyak. Iya. Oke, Iya. baik Pak Haji. Nah, sebelum mungkin kita menuju segmen terakhir ya atau selanjutnya, kayaknya kurang seru nih kalau kita tidak dikasih tahu rahasia dari Kala Beton. Iya. Pak Haji, sampai saat ini kan kalau kita lihat memang dari cerita Pak Haji juga, dari beberapa testimoni memang produk dan precast yang disiapkan dari Kala Beton selalu menjadi produk yang diminati oleh masyarakat, bahkan menjadi satu hal yang sangat ditunggu-tunggu nih. Iya. Nah, ini kira-kira Pak Haji dan khususnya di Kala Beton ya sebagai CEO, apa sih Pak Haji strategi marketing yang selalu dibangun dengan baik sehingga mungkin customer-nya ini tetap royal, tetap percaya untuk menggunakan produk-produk dari Kala Beton. Bahkan mungkin proyek-proyek nih tetap mau disuplainya nih dari Kala Beton. Apa Pak Haji? Ya, di samping kita punya tim sales memang ada. Baik. Tapi yang paling utama itulah menjaga bagaimana mutu tetap terjaga. Kemudian volume. Jadi jangan kita memberikan customer itu boleh lebih tapi jangan kurang. Itu gimana tuh boleh lebih tapi Oke, baik-baik. Baru langsung tangkep Pak Haji. Iya. Karena itu kan menjadi ya pertama kalau kita memberikan volume tidak sesuai dengan volume atau kualitas yang tidak sesuai dengan permintaan customer, pertama merugikan mereka. Iya. Kemudian kita tentunya orang beragama kan tidak dipercaya. Itu yang pertama sebenarnya, kepercayaan. Baik. Ya, kepercayaan. Karena customer itu akan berulang, dia minta ke kita kalau merasa puas dengan pelayanan, dengan kualitas, dengan ya macam-macam yang kita harus jaga itu. Kemudian memang pendekatan-pendekatan yang kita selalu ke customer itu bagaimana ada new customer kita dapat. Ya itulah tugas-tugas sales kan. Mungkin dengan banyak yang menonton ini juga banyak yang ternyata Kala Beton begitu isinya. Begini nih sisi lainnya. Oke, baik. Nah Pak Haji, aku boleh tepuk tangan dulu enggak buat Pak Haji hari ini? Luar biasa. Kinan pun hari ini Pak Haji duduk di sini tidak hanya sekedar baca berita Kala Beton lagi nih, tapi udah dengar langsung, ternyata ini ya produk-produk yang disiapkan. Sisa satu Pak Haji yang mungkin harus disampaikan juga dan diinformasikan kepada seluruh Tribuners, pemirsa dan terutama customer dari Kala Beton yang mungkin lagi nyaksiin kita Pak Haji. Udah tunggu-tunggu promo kayaknya. Kalau mau dapat info untuk pemesanan Pak Haji seputar produk-produk yang disiapkan dari Kala Beton itu biasanya bisa dapat di mana saja infonya mungkin Pak Haji? Yang pertama memang kita punya saluran Kala Friends sendiri. Baik, Kala Kemudian kita juga di holding juga
bisa Kalacare. Oke. Kalacare, ya di samping itu kita memang juga kantor di Jalan Ratulangi nomor 8, lantai 10. Boleh Bisa main langsung, ya? iya bisa Tapi langsung. beli beton. Iya. Kalau mau numpang ngopi gitu Iya. aja. Jadi ada kita punya hotline sendiri. Nanti saya share. Ya, kita iya. bakalan pasang juga Iya. di caption Pak Haji nanti. Iya, di website kita juga ada. Oke. Iya, karena memang sekarang ini di era digital ini ya kita harus banyak-banyak yang gampang dihubungi melalui WhatsApp, Betul. melalui telepon atau ya di samping itu kita juga punya tenaga sales, tenaga marketing yang bisa dihubungi. Nanti kita juga akan berikan nomor-nomornya yang bisa dihubungi. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji. Jadi ini infonya Tribuners sudah lengkap karena bisa di Kala Friends, Kalacare, bahkan juga di website dan juga sosial media yang sudah disiapkan. Bahkan mungkin seluruh Tribuners yang mau follow tenang, nanti langsung di follow back ya. Yang penting adminnya on. Itu ada di @kalabeton untuk Betul, Instagramnya ya. Instagramnya, Jadi boleh lihat juga seputar activity, juga kegiatan-kegiatan dari Kalabeton. Itu semua ada di sana informasinya. Soalnya sebelum live saya sudah stalker duluan Pak Haji. Sisa nunggu fallback ya Pak Haji. Baik, sebelum kita akhiri Tribuners, kita udah bahas seputar perkembangan produk-produk yang ada di Kalabeton, profil dari Kalabeton, permintaan pasar, hingga precast yang memang sampai saat ini menjadi sesuatu yang sangat diminati juga bagi masyarakat banyak. Kayaknya kurang afdol Pak Haji kalau teman-teman ini nggak tahu sosok dari narasumber kita pada hari ini. Mungkin spill tipis-tipis kalau anak zaman sekarang Pak Haji. Pak Haji, mungkin gimana sih mungkin jenjang karir secara singkat selama di Kala Group, itu gimana rasanya bekerja di Kala Group, apalagi sekarang mungkin di divisi beton ya, ngurusin beton Pak Haji khususnya. Itu gimana Pak Haji? Iya, saya di Kala Group termasuk senior. Oke, baik. Sudah hampir 40 tahun saya di Kala Group. Wow. Ya, tapi masih baby face ya, masih kelihatan muda. Iya. Saya kenapa bisa bertahan sampai hampir 40 tahun? Karena memang saya merasa memiliki perusahaan ya. Jadi bagaimana menjaga, saya bangga berada di lingkungan Kala Group. Iya, jadi tentunya kan kita harus memberikan role model. Jadi jangan kita bikin macam-macam ya. Jadi yang penting yang diinginkan memang kejujuran. Ya, sifat jujur kita kepada, biarpun kita tidak diawasi oleh atasan kita apa semua, tapi kita harus bertanggung jawab bahwa ini tugas saya, tidak boleh saya salah gunakan. Posisinya juga mungkin Pak Haji ya. Jadi kenapa saya tidak pernah merasa mau mencari tempat lain, karena memang saya merasa senang berada di Kala Group. Iya, jadi saya mungkin terpuas dengan kondisi yang saya nikmatilah di Kala Group selama ini. Dengan suasana kerja mungkin seperti apa Pak Haji, di sana nyaman juga? Jadi memang perusahaan ini perusahaan keluarga tadinya ya. Tapi rasanya memang kekeluargaan itu sangat kental di Kala Group sendiri. Ya, mungkin dengan nilai-nilai yang biasa kita baca di jadi itu yang merasa saya nyaman, merasa betah, merasa puas di Kala Group sendiri ya. Oke. Gitu. Pak Haji, saya punya pertanyaan spesial, boleh ya? Ya, silakan. Gak aneh-aneh, tenang. Iya. Apa sih mungkin Pak Haji tantangan bekerja di corporate seperti Kala Group ini, terutama dalam divisi Pak Haji sekarang sebagai CEO dan mengurus beton nih? Iya. Tantangan yang saya hadapi memang sekarang persaingan ya. Persaingan seperti yang ready mix ini, bisnis yang gampang ditiru oleh orang lain. Oke. Ya, dengan mempunyai barangkali modal 5-10 M, mereka sudah bisa membangun. Ya. Tapi kami bagaimana bisa mempertahankan supaya bisnis kita ini boleh sama dengan yang lain, tapi kita mempunyai kekuatan sendiri. Ya, jadi ya alhamdulillah sekarang sudah 26 tahun Kala Beton ini. Jadi tantangan itu kita anggap bukan sebagai pesaing, tapi mitra. Wow, luar biasa. Jadi bukan kompetitor, Pak Haji ya? Mohon maaf, kemarin saya sempat punya inisiasi mengumpul semua perusahaan ready mix di Makassar.
Wow. Itu ternyata sudah lebih 20 perusahaan Di Makassar. di Makassar. Baik. Jadi persaingannya itu sangat ketat. Nah, kami kumpul mereka itu memberikan bagaimana supaya customer kita jaga, memberikan barang yang betul-betul sesuai apa yang dibeli, kualitas, volume, apa semua. Jadi kita takut nanti nih ada yang main-main, akhirnya customer kita kecewa dengan. Jadi saya coba mengumpulkan mereka, dan ternyata memang senang mereka. Kita bersatu, jangan kita sampai gontok-gontokan di Saingan secara nggak sehat. Iya, secara nggak sehat. Akhirnya kita punya harga tidak masuk akal lagi karena diadu oleh customer kita. Iya, jadi itu salah satu tujuan kita mengumpulkan mereka supaya kita ini tetap sama-sama bisa untung semua. Oke, jadi mitra kolaborasi. Mitra kolaborasi, iya. Oke, jadi kompetitor untuk bersaing ini udah nggak zaman lagi sekarang, Iya, Pak Haji ya? betul. Oke, di era digital ini harus dijadikan sebagai kolaborasi mitra. Iya, betul. Oke, iya. baik, luar biasa sekali. Pak Haji, yang terakhir nih sebagai penutup dan closing statement kita dalam Tribun VIP ini, tentu saja saya mengucapkan terima kasih, tapi tugas Pak Haji belum selesai. Harus memberikan dulu kita semua closing statement berupa motivasi. Mungkin Pak Haji boleh juga apa sih motivasi Pak Haji nih sampai apa ya namanya dalam 40 tahun berkarir di Kala Group sampai saat ini nih masih terus bersemangat. Itu yang pertama Pak Haji. Terus yang kedua, kira-kira apa nih pesannya buat seluruh teamwork khususnya di Kala Beton dan customer loyalnya Kala Beton, Pak Haji? Silakan Pak Haji, kameranya di sebelah sini. Iya, saya kira pesan saya untuk Tribuners dan teman-teman yang lain bahwa bekerja itu yang kita inginkan bukan sebenarnya bagaimana kita bisa tampil lebih hebat daripada orang lain. Ya, kita harus betul-betul mensyukuri apa yang kita dapat. Jadi jangan terlalu besar kita punya cita-cita, akhirnya kadang merusak perusahaan itu. Ya, kita tampil bagaimana sesederhana mungkin, tapi tidak dilecehkan orang lain. Ya, itu barangkali yang harus kita pegang, bahwa kita ini betul-betul bekerja ibadah, apa yang seperti slogan di Kala Group sendiri itu, customer itu adalah raja. Kita harus jaga itu, bagaimana customer kita jangan kecewa, karena itu mitra kita. Kalau customer kita sudah tidak mempercayai kita, sudah apalagi kita yang kita harapkan. Betul. Iya. Jadi aktif bersama dengan teman-teman, dengan seluruh jajaran karyawan, kita selalu dekat, kita suasana keluargaan kita bangun. Iya. Itu barangkali Mbak kiranya, ya. Sebelum mungkin melangkah ke closing statement kedua, Pak Haji, saya izin nanti jadiin caption ya. Bagus banget kata-katanya, benar. Jadi memang yang jadi garis utama sini adalah bersyukur dan kerja ikhlas pastinya, dan juga jadikan customer ini sebagai raja. Selanjutnya Pak Haji, pesen nih buat teamwork, buat teman-teman apa namanya khususnya di Kala Beton, sama yang paling penting customer loyal dari Kala Beton sendiri yang sampai saat ini masih mempercayai Kala Beton, Pak Haji. Ya. Jadi utamanya kepada karyawan sendiri, ya, bahwa kita itu bekerja, apa yang kita hasilkan untuk perusahaan itu akan kembali kepada kita sendiri. Ya, jadi kalau kita loyal ke perusahaan, pasti perusahaan itu akan berkembang. Ya, jangan nanti ada pimpinan baru mau bekerja. Ya, tapi harus bekerja sesuai dengan tugas, job yang dikasih. Jangan sampai kepercayaan itu disalahgunakan. Iya, itu yang saya pegang selama ini, selama berkarir di Kala Group, ya, utamanya di Kala Beton. Ya, yang pertama memang kejujuran. Ya, karena kejujuran itu di samping agama kita memang diwajibkan. Ya, diwajibkan. Itu dampaknya kepada perusahaan sangat besar kalau kita mengimplementasikan semua kejujuran itu. Dan itu rezeki akan datang sendiri kalau kita bekerja ikhlas, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Itu barangkali ya. Iya.
Baik Pak Haji. Kasih. Yang terakhir, ini terakhir asli Pak Haji. Iya. Cuman mau berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Haji. Kasih. Luar biasa sekali. Iya. Aduh, rasanya saya tidak ingin beranjak Pak Haji ngomongin beton, tapi ini Iya. langsung dapat kisah inspiratif juga Iya, ya iya, dari iya. CEO Kala Beton juga, bahwa memang apapun yang kita kerjakan jika bersungguh-sungguh dan ikhlas dan sesuai job desk kita, insya Allah rezeki yang akan datang Iya, kepada insya kita. Allah. Dan yang paling dipegang teguh nih dari 40 tahun berkarir bersama CEO Kala Beton adalah kejujuran. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Sama-sama, Pak Haji. Kinan, Ya iya. Allah, hari ini rasanya lengkap banget. Udah Iya, dapat makasih. ilmu edukasi beton, Iya. terus dapat ilmu edukasi kehidupan juga. Semoga Pak Haji Iya. sehat selalu, Amin, sukses terus, amin, dan iya. yang paling penting selalu bermanfaat untuk banyak orang Amin, Pak Haji. makasih Kinan. Iya. Sama-sama Iya. Pak Haji. Wow, baik Tribuners, itulah tadi obrolan seru kita bersama dengan CEO Kala Beton, dan kami ucapkan terima kasih banyak buat Pak Haji Syamun SBMM yang juga merupakan CEO dari Kala Beton, yang pada hari ini sangat-sangat memberikan kita ilmu tentang penggunaan beton, juga beberapa produk yang disiapkan dari Kala Beton, bahkan perkembangan bisnis Kala Beton selama di Kala Group selama 26 tahun. Bukan cuma itu, banyak kisah inspiratif yang bisa kita petik pada obrolan kita kali ini. Dan buat Tribuners, saya mau menginformasikan di akhir sesi ini untuk pemesanan ataupun juga produk-produk dari Kala Beton bisa diambil informasinya melalui sosial media yang sudah disiapkan dari Instagram @kalabeton ataupun juga di Kala Care dan juga Kala Friends. Nanti kita akan cantumkan beberapa nomor marketing yang bisa Anda hubungi. Baik Tribuners, sampai jumpa lagi di episode berikutnya dalam Tribun VIP bersama tamu-tamu VIP dan juga tema-tema VIP yang selalu menginformasikan Anda dimanapun Anda berada. Saya Kinan Aulia mewakili narasumber dan juga kru yang bekerja pamit. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.